Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak dari BPH, rektor, wakil rektor, seluruh pejabat, staf dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang hadir pada hari ini, dan bapak-bapak dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, seluruh hadirin hafizakumullah. Mudah-mudahan kita semua dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah pada hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, insyaallah bersama orang-orang yang dimuliakan, termasuk para pemirsa TV Muhammadiyah di seluruh Indonesia dan dimanapun berada yang bisa menjangkau siaran ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hafizakumullah, tema kajian Ramadan kita pada hari ini akan membahas tentang membangun gerakan Islam berkemajuan. Mungkin mendengar kata Islam berkemajuan bagi kita di warga persyarikatan saat ini mungkin ini menjadi jargon yang selalu akan kita dengar dan disebutkan. Karena memang salah satu dari keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48 yang sudah ditanfiskan adalah telah ditetapkannya menjadi sebuah risalah sebagai formula yang merupakan hasil pikiran yang kemudian dirumuskan dalam sebuah buku yang disebut dengan Risalah Islam Berkemajuan. Dan ini menjadi putusan penting dari Muktamar ke-48 Muhammadiyah yang baru saja digelar tahun lalu di kota Surakarta atau di kota Solo. Tentu Bapak Ibu, bagi kita warga Muhammadiyah, setiap keputusan tanfis, putusan-putusan Muhammadiyah adalah bagian dari ideologi Muhammadiyah, dan itu menjadi tugas bersama bagi kita untuk menanggung-jawabinya dalam menyikapinya. Kalau kita baca Risalah Islam Berkemajuan yang tadi disampaikan oleh pembawa acara kita, bahwa ini masih kemarin diperdebatkan dalam pengajian Ramadan pimpinan pusat Muhammadiyah, tentu karena memang kata ini memiliki banyak pemaknaan, banyak penafsiran, sehingga kemarin sempat ada kritik yang baik dari Ustadz Adi Hidayat yang beliau lebih cenderung tidak menginginkan Islam itu disifatin gitu, karena Islam itu sudah sempurna. Tentu kalau ini dipahami secara bahasa, kita punya pemaknaan yang macam-macam. Tapi kalau kita lihat, kita baca secara utuh dari risalah itu, sebenarnya Islam berkemajuan yang kita dengungkan itu disebut sebagai sebuah pandangan keislaman gitu. Dan tentu kita tidak setuju kalau Islam itu diidentitaskan, apalagi ada istilah Islam Indonesia, ada Islam Brunei, ada Islam Malaysia dan sebagainya itu. Tapi munculnya istilah Islam berkemajuan, ada kata yang dihilangkan di situ. Ada namanya Islam yang berkemajuan, tapi supaya orang enak menyebutnya mungkin disebut Islam berkemajuan itu. Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang Islam yang berkemajuan itu, ini bukan hal yang baru di persyarikatan. Bahkan ini sudah ada pada masa sudah digaungkan oleh pendiri persyarikatan Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bapak Ibu, sungguh ini menjadi kajian yang menurut saya penting untuk kita telaah kembali, karena kemarin juga itu sudah disampaikan oleh pembicara pertama kita, Profesor Hasim, tentang karakteristik dari Islam berkemajuan. Hari ini saya akan lebih fokus pada membicarakan membangun gerakan Islam berkemajuan itu sendiri.
karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan kalau kita membaca rumusan Islam berkemajuan itu, risalah Islam berkemajuan secara utuh, sungguh ini suatu persoalan yang sangat besar dan tanggung jawabnya sangat berat sebenarnya bagi kita. Tapi karena ini sudah menjadi sebuah keputusan yang memang harus kita jalankan, terutama bagi segenap warga Muhammadiyah, baik dalam level pimpinan, level warga, atau level di semua lembaga atau institusi yang ada di Muhammadiyah, termasuk amal usaha Muhammadiyah. Nah, satu hal mungkin saya ada beberapa catatan yang sengaja ingin saya sampaikan juga dalam pengajian ini Bapak Ibu, untuk memberikan pemahaman yang utuh, dan kita tidak memahami Islam berkemajuan dalam makna yang berbeda-beda, walaupun tadi dalam pengajian itu cukup hidup ya. Tapi dalam rumusan itu dijelaskan bahwa bagi Muhammadiyah, Islam itu adalah merupakan nilai utama sebagai pondasi dan pusat inspirasi yang menyatu dalam seluruh denyut nadi kehidupan. Ini sesuai dengan pernyataan Rasulullah bahwa kita memandang Islam itu adalah kehidupan, dan kehidupan itu adalah Islam. Sehingga Muhammadiyah tidak membeda-bedakan antara Islam dengan kehidupan, tapi ini menjadi sebagai pondasi dan pusat inspirasi. Bahkan di dalam buku itu disebut yang menyatu dalam seluruh denyut nadi gerakan kita. Maka kalimat al-Islamu huwal haya wal hayatu hiyal Islam ini menjadi pondasi yang penting, bahwa Islam itu adalah kehidupan, kehidupan itu adalah Islam. Sekaligus ini untuk mengkonter setiap pendapat yang mengatakan, nah ini kan urusannya urusan agama, ini kan bukan urusan agama gitu. Muhammadiyah menginginkan bahwa seluruh aspek kehidupan kita itu memang diikat oleh sebuah nilai-nilai, yaitu nilai-nilai Islam. Apalagi ketika kita berhadapan dengan situasi kehidupan dengan perubahan zaman yang luar biasa sekarang ini, karena masih ada kadang di kalangan Islam, bahkan di kalangan Muhammadiyah, yang masih membedakan, nah ini kan urusannya urusan agama, atau kita ini kan urusan politik, ini kan urusan dakwah, sehingga ada membedakan antara dakwah dan politik. Walaupun dalam praktisnya tentu ada sekat-sekat yang memang harus kita buat sebagai salah satu siasah dalam menjalani kehidupan. Tapi kita tidak boleh kemudian membedakan bahwa urusan agama itu berbeda dengan urusan politik dan sebagainya. Itu satu hal. Kedua, dalam risalah Islam berkemajuan itu, saya lebih suka menyebut kata risalah Islam untuk menghindari perdebatan dengan kata Islam berkemajuan, walaupun yang dimaksud adalah pandangan keislaman kita gitu ya. Dalam risalah Islam berkemajuan itu, Muhammadiyah memandang bahwa Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan. Jadi kalau istilah saya, bagaimana kita memajukan Islam dalam kehidupan kita, bukan dalam makna Islam itu mundur harus dimajukan gitu ya. Memajukan Islam dalam kehidupan bukan berarti Islam itu mundur. Kalau dikatakan Islam berkemajuan berarti ada Islam yang berkemunduran. Sebenarnya bukan begitu. Bahwa Islam itu ya Islam. Kita sepakat dengan surat Al-Maidah itu, Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini ayat terakhir yang diturunkan. Kalau sesuatu yang sempurna berarti tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Nah, itu sesuatu. Berarti tinggal bagaimana. Nah, jadi yang dimaksud dengan Islam berkemajuan, bagaimana kita memahami keislaman kita. Maka lebih disebut bahwa Islam berkemajuan itu sebagai pandangan keislaman Muhammadiyah gitu. Pandangan Muhammadiyah tentang Islam itu bagaimana dalam praktiknya nanti. Jadi istilah saya memajukan Islam bukan arti Islam itu mundur. Nah, bagaimana Islam itu yang kita ajukan dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, itu. Nah, adapun pengertian tadi bagaimana Muhammadiyah memandang Islam ya. Nah, kedua, apa kemajuan itu? Kemajuan dalam pandangan Islam adalah kebaikan yang serba utama. Ya, tidak hanya sekedar kebaikan, tapi kebaikan yang serba utama yang melahirkan keunggulan hidup lahiriah dan ruhaniyah. Jadi kalau kita bicara baik, Bapak Ibu, dalam Al-Quran kita akan menemukan banyak kata tentang baik. Khair itu baik, hasan baik, thayyib baik,
Ini punya makna yang berbeda-beda walaupun terjemahnya sama. Mungkin kalau khair orang lebih cenderung kelihatannya baik, kelihatannya, tapi di dalamnya belum tentu gitu ya. Ada ihsan, ihsan itu mungkin lebih tinggi lagi, baiknya luar dalam gitu, kelihatannya baik, dalamnya juga baik. Ada kata toyib, kalau kita lihat dari pemula kata-kata toyib yang dipakai dalam Al-Quran itu menyebutkan baik, biasanya ini efeknya baik. Maka menyebut makanan itu dengan halalan toyibah. Tidak selamanya makanan yang baik itu rasanya enak Bapak Ibu, bentuknya bagus atau yang kelihatannya baik. Nah, obat sesuai makanan juga itu ya, rasanya kadang pahit, bentuknya juga kadang tidak mengenakan, tapi akibatnya baik, dia bisa disebut toyib gitu. Jadi kalau disebut kebaikan yang serba utama itu tidak hanya sampai pada tingkat khair, bagaimana sampai pada tingkat ihsan. Bahkan ihsan itu kan lagi di atas kata adil. Nah itu. Nah, jadi di sini kita perlu yang mengkaji lebih dalam lagi. Dan yang luar biasanya kita lihat dalam risalah Islam Berkemajuan yang sudah menjadi tanpis keputusan Muhammadiyah dalam muktamar yang lalu itu, bahwa di dalamnya kita melihat ya, walaupun konsep ini tentu masih akan terus dibedah, masih akan terus dikaji kan gitu. Nah ini satu hal. Nah kemarin mungkin sudah dijelaskan tentang karakter Islam Berkemajuan itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa Bapak Ibu-Ibu dan seluruh pemirsa TV Muhammadiyah Indonesia di mana saja berada, bahwa Islam Berkemajuan itu dikembangkan atas dasar keyakinan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kemajuan dalam segala aspek kehidupan. Maka kalau pada berapa periode ini, mungkin sejak 2015 ini sudah diusungkan Islam Berkemajuan ini sebenarnya, baru kemudian sampai kita punya satu formula hasil pemikiran yang dirumuskan dalam buku yang disebut Risalah Islam Berkemajuan ini. Nah ini kalau kita lihat bagaimana kita memiliki tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang besar agar kita bisa menjadi pionir dalam mengajarkan kemajuan dalam segala aspek kehidupan kita. Nah pada kajian pertama saya yakin sudah disampaikan oleh Profesor Hasim pada kajian kemarin bahwa setidaknya ada 6 karakter Islam Berkemajuan. Yang pertama itu adalah al-mabni at-tauhid, artinya berlandaskan pada tauhid. Yang kedua ar-ruju' ilal Quran was sunnah, bersumber kepada Al-Quran dan sunnah. Ar-ruju' itu kembali atau bisa dikatakan begitu. Baru yang ketiga iya al-ijtihad wa tajdid, menghidupkan ijtihad dan tajdid. Baru yang keempat tamniyatul wasatiyah, ini mengembangkan sikap wasatiyah Islam. Baru yang terakhir adalah tahqiq rahmatan lil alamin, bagaimana mewujudkan rahmat bagi semesta alam. Nah kalau kita lihat dari 5 karakter Islam Berkemajuan ini, bagaimana upaya kita untuk membangun gerakan Islam Berkemajuan, dan siapa saja yang bertanggung jawab dalam hal ini, dan bagaimana peran kita dalam membangun gerakan Islam Berkemajuan sebagai amanat muktamar yang telah ditanpiskan itu, yang kita harapkan ini akan menjadi sebuah gerakan semesta bagi warga persyarikatan, sehingga kita bisa menciptakan sebuah kemajuan di tengah-tengah kita menyadari bahwa sedang menghadapi banyak persoalan dalam kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, dalam kehidupan berorganisasi, atau kehidupan dalam kemanusiaan universal kita. Karena memang kalau kita lihat munculnya kembali gerakan ini, sebenarnya sejak dulu Muhammadiyah bergerak dalam Islam Berkemajuan, tapi kenapa ini kembali diviralkan lah ya, seakan-akan diviralkan, karena kita menyadari kita sedang menghadapi tantangan yang besar dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan organisasi, dalam kehidupan masyarakat, negara, dan dalam kemanusiaan universal kita. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak,
untuk membangun gerakan Islam berkemajuan harus diawali dengan menegakkan pilar yang penting dari karakternya yang pertama tadi, yaitu menanamkan tauhid yang murni. Disadari atau tidak, dalam perjalanan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi yang alhamdulillah sudah sampai pada pencapaian seperti sekarang ini, Bapak Ibu, kita di dalam berbagai hal sudah mulai melupakan tentang penanaman nilai-nilai tauhid murni ini. Ketika sekarang ini banyak lagi orang tidak begitu gelisah ketika melihat kemusyrikan gitu. Padahal pada awal-awal gerakan ini muncul, itu background gerakan Muhammadiyah pertama kali berdiri itu dalam memperbaiki akidah umat. Itu yang dibangun oleh Ahmad Dahlan, dan itu memiliki tantangan luar biasa, Bapak Ibu. Kita mulai melemah ketika bicara tentang hal-hal yang berbau syirik. Perdukunan dianggap biasa, hal-hal yang klinik, tahayul, khurafat sudah dianggap sesuatu yang tidak membuat kita gelisah sekarang ini. Padahal tahun 1980-an, kalau Bapak Ibu masih ingat, era 80-an ketika televisi Indonesia banyak, atau tontonan Indonesia itu banyak mempertontonkan film-film yang di dalamnya ada tahayul, khurafat. Itu ketua MUI waktu itu Profesor Dr. Hamka yang juga tokoh Muhammadiyah sangat gencar mengingatkan waktu itu. Dan sekarang itu menjadi sesuatu yang kita anggap biasa. Padahal demi Allah, persoalan syirik bukan main-main. Karena sebaik apapun amal kita, sebanyak apapun ibadah kita, kalau kita nanti bertemu Allah dalam keadaan sedang mensyirikkannya, sedikit pun Allah tidak akan pernah mau melihat kita. Bapak Ibu, kalau kita mengikuti pengajian-pengajian yang digelar di Sub'ah, di serambi-serambi atau di dalam masjid-masjid dua Masjidil Haram di Mekah, di Madinah, perhatikanlah, hampir setiap membuka pengajiannya itu para ulama kita itu mengingatkan pentingnya menjaga tauhid murni itu. Beliau selalu ingatkan itu. Apapun materi kajiannya pasti akan diawali untuk mengingatkan kita menjaga tauhid, karena ini menjadi pondasi penting dalam, kalau diibaratkan Islam, risalah Islam yang berkonsep sebagai sebuah bangunan, maka menanamkan tauhid murni ini sebagai pondasi yang penting dalam hidup kita. Dan saya kira ini harus menjadi perhatian kita, termasuk di sekolah-sekolah kita, di perguruan-perguruan tinggi kita, dalam mengajarkan al-Islam dan kemuhammadiyahan itu. Karena ketika ini dianggap menjadi sesuatu yang tidak penting, itu akan menjadi sumber persoalan. Nah, sehingga kita kadang tidak sadar dengan menafikan penanaman nilai-nilai ketauhidan yang murni ini, banyak orang-orang menganggap dirinya sudah menjadi Tuhan, menganggap dari di luar dari Allah itu sudah jadi Tuhan. Uang menjadi Tuhan, jabatan menjadi Tuhan, itu menjadi tujuan utama. Dia lupa bahwa ada Tuhan, yang ada ilah yang satu itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam gerakan-gerakan Muhammadiyah itu juga mulai terasa. Maka ini harus menjadi perhatian penting dalam membangun gerakan Islam berkemajuan. Pondasi awal ini tidak boleh tidak, karena kalau ini ditinggalkan, sebaik apapun kita membangun pilar-pilar yang lain, itu akan roboh. Mungkin bisa berdiri sebentar, tapi pasti akan roboh. Yang kedua, ar-ruju' ila sunnah, ila al-Quran was sunnah. Ya, kedua itu bagaimana kemudian kita mendirikan pilar yang kedua, membangun pilar yang kedua. Kalau katanya pilar kedua itu adalah sumbernya Al-Quran dan Sunnah, berarti upaya-upaya untuk membangun gerakan Islam berkemajuan itu harus juga kita mulai kedua dengan pendalaman terhadap Al-Quran dan hadis, membangun pemahaman yang benar. Dan ingat, paham itu belum tentu paham itu, yang dimaksud paham tidak cukup hanya mengetahui, Bapak Ibu. Bukan hanya alim tentang Al-Quran dan Sunnah. Banyak orang yang alim tentang Quran dan Sunnah, tahu Al-Quran, tahu, tapi tidak paham. Dia tidak paham. Tandanya dia paham, dia mengamalkan itu. Bahwa tandanya dia paham, dia mengamalkan. Dan tidak cukup hanya tahu tentang Al-Quran dan Sunnah.
Sekarang dalam hidup kita lihat banyak orang hafal tentang hukum, sama hafal pasal-pasalnya, tapi apakah dia tunduk dan patuh dengan hukum itu? Tidak. Banyak orang yang tahu tentang kewajiban sholat, tapi apakah semua orang mau sholat? Dia tahu tapi dia tidak paham. Jadi upaya membangun gerakan Islam harus dimulai dengan pemahaman, pendalaman terhadap Al-Quran dan hadis. Dari mana nanti kita mulai? Nanti akan kita lanjutkan dulu. Baru pilar yang ketiga, ada karakteristik yang ketiga itu, bagaimana kita menghidupkan kembali ijtihad dan tajdid, supaya kita tidak takut dalam bersungguh-sungguh melakukan pembaharuan, tentu dengan tetap merujuk pada dua pilar di atas, jadi tidak bisa dipisahkan. Dasarnya tauhid murni, sumbernya pada Al-Quran dan hadis. Ijtihad harus tetap dilakukan. Dan kita kekurangan dalam kesungguhan sekarang ini. Padahal Al-Quran menjanjikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku akan kuberi jalan-jalanku itu. Tapi kita kurang bersungguh-sungguh. Ijtihad itu kan dimaknai sebuah kesungguhan, mengerahkan segala daya upaya kita, daya pikiran kalau dia berkaitan dengan hal pikiran, untuk mendapatkan, untuk meraih sesuatu, untuk mencapai satu tujuan itu. Dan bagi Muhammadiyah di tengah masa jumud, ketika ijtihad dulu dianggap sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, kita menganggap bahwa semua orang punya hak dan bisa melakukan ijtihad, tentu sesuai dengan kemampuannya, karena Allah akan menghukum sesuai dengan pengetahuan ya, dan kemampuan kita. Baru bagaimana membangun gerakan Islam ini juga kita mengembangkan sikap wasatiyah. Wasatiyah dalam beragama, mungkin sekarang lebih cenderung dengan moderasi. Dalam posisi lain sebenarnya banyak yang mempersoalkan antara wasatiyah dengan moderasi. Tapi yang kita maksud moderasi itu bukan berarti kita berkompromi, karena memang asal Islam itu sudah wasatiyah, bahwa dia tidak duniawi, tidak ukhrawi, ada di tengah-tengah, tengahan namanya ya. Maka dalam kajian wasatiyah kalau di Quran itu ada mengartikannya al-adl, adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak serta-merta kita mengambil jalan tengahnya saja, tidak hanya itu. Tentu ini kajian nanti akan lebih khusus lagi, sampai pada kemudian menegakkan pilar yang kelima itu, tentang tahqiq rahmatan lil alamin. Bagaimana kita mewujudkan bahwa Islam ini sebagai rahmatan lil alamin, karena Rasulullah SAW diutus untuk memberikan rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, sampai pada sesi terakhir dalam kajian kita, dan tanggung jawab siapa ini dalam membangun gerakan Islam berkemajuan? Tentu Bapak Ibu adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab Muhammadiyah dan seluruh warga Muhammadiyah. Karena ini sudah menjadi sebuah keputusan dalam sebuah strategi gerakan dakwah kita di Muhammadiyah, ini menjadi tanggung jawab kita. Maka di dalam risalah Islam berkemajuan itu disebutkan bahwa hendaknya risalah ini menjadi tanggung jawab semuanya yang dengan sukarela ingin menjadi warga Muhammadiyah. Nah, dalam kaitan itu tentu tanggung jawab membangun gerakan Islam berkemajuan itu ada kita bagi pada tiga. Pertama, tanggung jawab pemimpin, siapapun yang diamanahkan sebagai pimpinan dalam Muhammadiyah. Apa tanggung jawabnya dalam membangun Islam berkemajuan ini, gerakan Islam berkemajuan? Bahwa sebagai pemimpin dia harus bisa menguatkan nilai-nilai Islam berkemajuan itu. Tentu orang yang bisa menguatkan dia harus kuat dulu. Maka pimpinan harus menjadi sesuatu yang menjadi tauladan. Tentu karena kita ini membawa sebuah, kalau kita lihat dari segi nama Muhammadiyah ini Bapak Ibu, saya yakin kita semua tahu sungguh berat sebenarnya membawa kata Muhammadiyah. Kalau kita disebut kita ini orang Muhammadiyah, tapi dalam segi yang dimaksud Muhammadiyah itu sebuah organisasi. Tapi kalau dari segi bahasa itu langsung bernisbah kepada orang yang paling kita cintai, orang yang dicintai oleh umat Islam seluruh dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kata ia, nisbah itu artinya pengikut Muhammad. Sebenarnya ada nilai khusus yang menjadi tujuan utama dari sang pendiri Muhammadiyah, bisa jadi oleh Kiai Ahmad Dahlan rahimahullah.
Bisa jadi kata Muhammadiyah supaya kita betul-betul mengikatkan diri pada sosok Nabi Muhammad SAW agar menjadikan beliau sebagai teladan. Dan sebagai pewarisnya, sebagai pengikutnya, kita juga harus bisa menjadi teladan, apalagi sebagai seorang pemimpin. Maka tanggung jawab dalam membangun gerakan Islam berkemajuan ini, bagaimana dia bisa menguatkan nilai-nilai Islam berkemajuan itu dalam kehidupan. Nah, sekali lagi saya katakan, tidak akan mungkin orang bisa menguatkan kalau dia tidak kuat. Maka dan tanggung jawab pemimpin itu sangat berat. Dan di sini tentu kita masih melihat ya, seorang pemimpin yang siap untuk memimpin Muhammadiyah, maka dia harus siap bisa menjadikan Muhammad sebagai tauladan, dan dia siap menjadi tauladan dalam kehidupan. Dan itu tidak main-main menurut saya. Cuma kan kalau kita di Indonesia misalnya lebih banyak kan ketika lihat Muhammadiyah yang terbayang itu organisasi Muhammadiyah gitu. Bahkan masih banyak orang karena tidak kenal dengan Muhammadiyah, kalau dengar kata-kata Muhammadiyah sudah anti dia. Pernah dalam sebuah diskusi ketika saya rihlah di jurusan tafsir hadis di UIN Jakarta, kami mengkaji ada hadis maudhu'i, ada tema-tema hadis. Hadis itu ada di sebuah kitab. Saya tahu ada sebuah kitab Mukhtarul Hadis Al-Hikamil Muhammadiyah. Jadi saya sebutkan kepada teman saya bahwa oh ini bukunya ada di kitab ini. Ketika saya sebut kata Muhammadiyah, apa dia bilang? Ah itu kan kitabnya Muhammadiyah. Padahal kitab ini kitab dari Mesir. Cuma tulisannya Muhammadiyah, artinya itu hadis-hadis pilihan, hukum-hukum bagi pengikut Muhammad. Tapi karena sudah anti duluan dengan Muhammadiyah, dia nggak mau baca, padahal hadis-hadis yang dia bahas ada di dalam kitab itu. Itu sama seperti viral ada market Muhammadiyah Mart di Madinah gitu ya. Oh itu Muhammadiyah sudah punya. Nah, padahal itu kan Muhammadiyah dalam bahasa Arab itu pengikut Muhammad. Nah kalau di kita sebagai sebuah organisasi, maka saya katakan sangat berat Bapak Ibu kalau kita melihat bagaimana peran tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Jangan sampai keridhaan Allah yang kita cari dalam membangun gerakan ini, bahkan kebencian yang kita dapat. Dan itu ayatnya tidak main-main itu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu pandainya ngomong tapi tidak pandai berbuat? Kabura maqtan indallah. Kabura, besar, sangat besar kebencian di sisi Allah. Bahwasanya kamu pandainya ngomong tapi tidak bisa berbuat. Maka sebagai seorang pemimpin harus menjadi teladan, menghindarkan sekecil apapun hal-hal yang bisa melemahkan gerakan. Karena kadang kita kan merasakan Bapak sebagai baik pemimpin dalam keluarga, biasanya kalau salah, pemimpin yang salah itu salahnya 2 kali daripada orang biasa, padahal samanya salahnya. Atau kalau ada ustadz yang berbuat dosa, rasanya itu udah 1000 kali daripada orang biasa, padahal sama-sama dosa. Nah, walaupun dari segi tanggung jawab iya. Karena yang lebih bahaya kalau kemudian kita tahu tapi kita sengaja berbuat. Ada istilah sekarang begini, ah nggak apa-apa kita buat dosa, nanti kita akan istighfar, minta ampun, mudah sekali. Saya ingin mengingatkan bahwa salah satu dosa yang tidak diampuni itu adalah mujahir. Orang yang terang-terangan berbuat dosa, dia sadar dia berbuat salah dan dia sengaja, nggak apa-apa nanti kan bisa tobat. Seperti main bola kaki Pak, kalau kemasukan satu, masukkan satu, nggak begitu. Antara dosa dan pahala itu nggak begitu. Apalagi nanti kaitannya dengan dosa-dosa yang besar, bukan dosa yang kecil. Banyak kita melihat, rusaknya, adalah tatanan kehidupan kita ketika dimulai dari pemimpin. Dan ini harus menjadi pelajaran kita. Maka kalau peran kita sebagai pemimpin, kita punya tanggung jawab menguatkan nilai-nilai Islam berkemajuan. Baru sebagai warga Muhammadiyah, apa peran kita dalam membangun gerakan Islam berkemajuan sebagai warga Muhammadiyah? Bahwa tugas warga Muhammadiyah itu adalah mendakwakan konsep-konsep Islam berkemajuan. Yang mendakwakan dengan cara kita menyampaikan, mengajak, tentu dengan keluarga, teman dekat, dan menghidupkan dalam pengajian-pengajian di ranting semuanya. Siapapun warga Muhammadiyah mendakwakan, dan dakwah yang paling mudah itu dakwah bil hal. Tidak harus Bapak Ibu ngomong ini Islam berkemajuan,
apakah itu Islam hadara, apakah Islam tamadun tapi ketika kita mengamalkan Islam, menunjukkan dalam kehidupan kita, berarti kita sudah berdakwah. Dan yang terakhir, untuk semua lembaga, institusi Muhammadiyah, amal usaha, apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya adalah mengaktualisasikan konsep dasar Islam berkemajuan. Amal usaha Muhammadiyah, lembaga-lembaga Muhammadiyah harus menjadi pusat bagi pemecahan segala masalah-masalah dalam Islam berkemajuan, mengaktualisasikan kecenderungan, keinginan yang untuk ini menjadi sebuah jati diri, sehingga nilai-nilai dalam Islam berkemajuan itu bisa terwujud dan kita bisa mencapai kemajuan kita bersama, termasuk dalam bagaimana menyikapi ekonomi, menyikapi perkembangan teknologi. Karena Islam berkemajuan itu akan meliputi seluruh dari aspek kehidupan kita. Tentu ini kajian mendasar bagi kita dalam membangun gerakan Islam berkemajuan. Intinya tanggung jawab kita semua warga Muhammadiyah, baik dalam level pimpinan, warga perserikatan maupun dalam semua lembaga amal usaha Muhammadiyah, untuk mari bersama-sama secara masif kita bangun gerakan Islam berkemajuan ini. Nah, tentu dengan itulah kita akan bisa mencapai tujuan bermuhammadiyah, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini saja Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin hafizakumullah dan seluruh pemirsa TV Muhammadiyah Indonesia di mana saja berada. Mudah-mudahan kajian ini bisa mengantar kita kepada pemahaman awal tentang pentingnya membangun gerakan Islam berkemajuan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita dan senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita untuk menjadi bagian dalam membangun gerakan Islam berkemajuan ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.